Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Hersbun Arif dari Forum News Network. Satu lagi petinggi dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu mundur dan menyatakan keluar dari partai. Jadi bukan hanya mundur, tapi juga menyatakan keluar. Dan kali ini yang menyatakan mundur dan keluar itu adalah Ketua DPW, Dewan Pengurus Wilayah PSI Jakarta, Michael Sianipar. Michael membuat keterangan cukup panjang melalui keterangan tertulis yang disebarkan kepada media hari ini, hari Senin tanggal 5 November 2022. Saat saya bergabung dengan PSI, partai ini masih piringan putih, penuh cita-cita dan harapan. Banyak pemuda tertarik dengan citra yang berhasil kita bangun atas PSI. Kita bangun PSI di Jakarta dari nol, dari tidak dikenal sama sekali hingga menjadi kekuatan politik yang diperhitungkan di Jakarta. Itu dalam penjelasan tertulis dari Michael. Di PSI Jakarta ini Michael mengaku dia mendorong cara berorganisasi dan berpartai yang menjunjung prinsip transparansi, meritokrasi, objektivitas, dan profesionalisme. Bahkan seleksi, sebagai contoh dia menyatakan seleksi caleg di Jakarta itu disebut sangat kompetitif dan transparan karena melibatkan panelis dan uji publik. Selama saya menjadi ketua Jakarta, saya pastikan partai berjalan secara profesional. Pendanaan partai bisa dipertanggungjawabkan dan ada laporan keuangan dan laporan kinerja tahunan yang bisa dibaca oleh publik. Tidak mungkin PSI Jakarta menyuarakan transparansi dan akuntabilitas di Pemprov DKI kalau prinsip tersebut tidak kami jalankan sendiri di internal kami, itu kata Michael. 5 tahun saya pastikan PSI Jakarta telah konsisten sebagai kekuatan penyeimbang Gubernur Anies. Kami tetap kritis, bahkan kami yang terdepan mendorong interpelasi pada saat itu. Saya pastikan PSI Jakarta telah berusaha keras untuk kritis namun tetap objektif dan konstruktif. Michael kemudian menjelaskan bahwa dia bergabung dengan PSI itu tahun 2015 dan pernah juga menjadi pengurus dari tingkat kota hingga DPP. Dan dia mengaku banyak hal yang sudah dia lakukan bersama-sama dengan rekan-rekannya di PSI. Namun dengan berat hati dia menyatakan sudah saatnya saya mengundurkan diri dari partai yang saya cintai ini. Itu kata Michael. Saya bersyukur atas kesempatan yang diberikan untuk persahabatan dan kerjasama dengan banyak rekan di PSI. Namun seiring berjalannya waktu, partai yang saya bayangkan dan cita-citakan yang saya ketahui di awal sudah jauh berubah sekarang. Sudah saatnya saya pamit dan undur diri dari PSI. Itu tulis Michael. Mundurnya Michael Sianipar ini jelas merupakan pukulan telak yang beruntun ya bagi PSI. Michael ini menyusul sejumlah petinggi PSI lainnya yang sudah lebih dulu mengundurkan diri. Ada 2 orang yang ini posisinya nggak main-main ini di PSI. Ya, ini pertama adalah mantan sekretaris ketua Dewan Pembina Suni Tanujaya yang juga dikenal sebagai orang dekat Ahok. Ini dan kemudian berikutnya ada lagi mantan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Surya Chandra. Di luar itu yang juga sangat menggegerkan adalah mundurnya Ketua DPP PSI Samara Amani. Samara Amani adalah salah satu ikon dari PSI. Pengunduran diri Suni dan Surya Chandra ini yang saya kira ini sangat-sangat sangat telak bagi PSI karena keduanya ini secara terbuka menyatakan akan mendukung Anies Baswedan pada Pilpres 2024 nanti. Maksud saya kalau Surya Chandra memang maksud saya kalau Suni ini dia mengakui secara terbuka kepada DPP dan kemudian pernyataan dari Suni ini disampaikan disampaikan ke publik oleh Grace Natali beberapa waktu berselang setelah dia lama rupanya mengundurkan diri. Sementara kalau Surya Chandra dia mengakui secara terbuka bahwa dia akan mendukung Anies Baswedan pada Pilpres 2024 gitu sampai tuntas kata dia. Nanti dan kalau ditanya dia kalau bagaimana dengan andainya Anies Baswedan tidak berhasil mendapatkan tiket pada Pilpres 2024 nanti, waktu itu Surya Chandra menyatakan dan nanti kita lihat dulu. Tapi yang jelas confirm bahwa mereka berdua ini akan menjadi tim ses dari Anies Baswedan. Ironis banget ya, pasti bagi PSI petingginya mundur dan menyatakan akan bergabung dengan tim ses dari Anies Baswedan. Padahal kan kita tahu selama ini PSI itu adalah partai
lebih dikenal sebagai partai pembenci Anies Baswedan, atau sebenarnya banyak juga yang menyingkatnya sebagai partai seputaran ibu kota, karena memang narasi-narasi yang dibangun oleh PSI ini ya semata-mata mendowngrade dari Gubernur Anies Baswedan. Dan orang menduga ini erat kaitannya dengan residu dari Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, di mana pada waktu itu Ahok dan Jarot bersaing untuk memperebutkan kursi DKI 1 lawan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Setelah sebelumnya dalam putaran pertama mereka berhasil menyingkirkan pasangan AHY dengan Silvi. Nah, ini setelah Ahok tersingkir dan Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta, disitulah mulai PSI itu mengubah posisinya menjadi betul-betul sebagai the haters dari Anies Baswedan. Dan ini apalagi setelah PSI itu diambil alih, ketua umumnya dijabat oleh Haji Giring Ganesha Jumario, itu betul-betul narasi serangan terhadap Anies Baswedan itu semakin kencang. Bagaimana dengan Samara Amani? Apakah dia juga ikut menjadi gerbong yang keluar dari PSI dan kemudian bergabung dengan Anies Baswedan? Sejauh ini kalau menurut pengakuan Samara Amani, dia mengaku dia mencari tantangan lain di luar dunia politik. Namun kemunduran Samara Amani waktu itu orang kemudian tetap mengkait-kaitkan dengan Anies Baswedan. Apalagi suami dari Samara Amani ini, Ismail Fajri Aditsegaf, seorang profesor di New York University, ini dikenal punya hubungan yang dekat dengan Anies Baswedan, dan dalam beberapa cuitan Twitternya dia banyak mendukung berbagai kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah Anies Baswedan sebagai gubernur di DKI Jakarta. Jadi agak sulit orang untuk melepaskan kaitannya kemungkinan mundurnya Samara Amani ini karena posisi suaminya, walaupun kemudian mereka berdua Samara Amani dan suaminya memberikan penjelasan bahwa mereka itu punya sikap dan pilihan-pilihan politik yang berbeda dan mereka saling menghormatinya. Jadi sejauh ini menurut Samara Amani dia bukan mundur karena dia ingin mendukung Anies Baswedan. Nah, sekarang kita akan bahas siapa Michael Sianipar ini. Apakah dia juga mengundurkan diri karena akan mendukung Anies? Nah, ini cukup menarik karena ternyata walaupun PSI DKI Jakarta itu sikapnya sangat kritis terhadap Anies Baswedan, tapi memang apa yang ditunjukkan oleh PSI di Jakarta ini agak berbeda dengan PSI pusat. Mereka sangat kritis, tapi dalam beberapa hal mereka tetap yang seperti dikatakan oleh Michael Sianipar bahwa mereka ini masih bersikap objektif ya terhadap Anies Baswedan. Bahkan dalam beberapa momen Michael Sianipar ini juga mengindikasikan dia punya kedekatan dengan Anies Baswedan. Michael Sianipar ini adalah sarjana lulusan S1 dari Yonsei University Korea Selatan dalam bidang ilmu politik. Dan kemudian dia pernah ikut menjalani pertukaran pemuda, pertukaran mahasiswa di Dartmouth College di Amerika Serikat. Dan dia juga itu dia pernah menjadi tim dari Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Ahok. Setelah bergabung dengan PSI seperti yang disebutkan tadi tahun 2015, kemudian pada tahun 2017 sampai sebelum dia mengundurkan diri kemarin, dia masih menjabat sebagai Ketua DPW PSI Jakarta. Dan di luar di Jakarta dia juga pernah menjabat Ketua PSI Kota Jakarta Pusat, dan kemudian juga pada tahun 2015 sampai 2017, dan kemudian dia menjadi pengurus DPP PSI di tahun 2001 sampai 2022. Selama Michael menjabat di Jakarta, PSI itu memenangkan 8 kursi di DPRD. Jadi sekarang ini di DPRD DKI Jakarta, PSI ini juga lumayan kursinya cukup besar ya, punya 8 kursi. Di luar itu, di dalam forum-forum internasional, Michael ini juga punya reputasi yang cukup mencorong ya. Dia pernah pada tahun 2019 dia mewakili Indonesia di Youth 20 Summit 2019 di Jepang sebagai delegasi pemuda Indonesia, dan kemudian dia terlibat aktif sebagai ketua dari Indonesian Youth Diplomasi dan juga sebagai co-chair dari Youth 20 Summit 2022 di Indonesia, di Bali tepatnya. Ini sebuah forum anak muda dari negara-negara anggota G20. Jadi seperti saya sebutkan tadi, walaupun tetap bersikap kritis terhadap Anies Baswedan, namun Michael ini sangat berbeda dengan para petinggi PSI lainnya. Michael itu seperti saya sebut tadi bisa tetap berkomunikasi baik dengan Anies, bahkan dalam satu kesempatan dia juga tampil membela Anies. Ini yang juga menarik, ini PSI, fraksi PSI DPRD DKI Jakarta itu di bawah
Michael Sianipar, ya ini dia pernah menyentil PSI pusat karena dinilai kerap tendensius ke Anies, dan sentilan itu disampaikan oleh Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastro Amijoyo. Dalam pernyataan tertulisnya, Anggara menyatakan bahwa masyarakat Jakarta itu banyak bertanya-tanya kenapa PSI langkahnya seperti ini. Kita hanya fokus pada Pak Anies, kita terlalu tendensi secara pribadi. Jadi menurut saya itu sinyalemen yang harus dijawab dan diklarifikasi oleh teman-teman DPP. Itu kata dia. Nah, ini kelihatannya waktu itu kaitannya adalah ada tudingan dari juru bicara DPP PSI berkaitan dengan Anies menggunakan dana APBD untuk kampanye pencapresan. Karena pada waktu itu menjelang Lebaran, itu ada sejumlah kaos Anies Baswedan dikenakan oleh para pemudik. Kedekatan Michael Sianipar dengan Anies ini memang cukup lama diendus oleh media ya. Misalnya dia pernah tampil membela Anies. Ketika ini ada seorang pemuda di Surabaya, pemuda atau pemudi, saya lupa ini tepatnya, yang membuat video mempersoalkan status kewarganegaraan Anies Baswedan. Itu videonya sangat viral, dan setelah itu Michael langsung memberikan pernyataan kepada pers dan mengaku dia sudah muak dengan politik polarisasi dan itu kata dia harus dihentikan. Tetapi sayangnya kan itu politik polarisasi, menstigma Anies sebagai politik aliran, bahkan menobatkan Anies sebagai bapak politik aliran, itu kan sayangnya ini merupakan narasi yang selalu didengung-dengungkan oleh DPP PSI untuk menyerang Anies Baswedan. Nah, kita kembali kepada soal Michael tadi. Apa motivasinya dia mengundurkan diri? Apa yang mendorong dia mengundurkan diri dari PSI selain yang tadi itu, yang tersirat dia sampaikan? Apakah ada tersurat lainnya, misalnya dia akan melangkah bergabung dengan Anies Baswedan? Nah, sejauh ini Michael belum mau mengundurkan diri, belum mau menjelaskan alasan pengunduran diri dan keluar dari PSI. Ini Michael menyatakan akan fokus dulu pada pengunduran dirinya. Wah, kalau begini ceritanya ini berat ya bagi PSI menghadapi pemilu 2024 ini. Di tahun-tahun politik ini banyak sekali petinggi-petinggi PSI yang satu persatu mengundurkan diri. Saya sih menduga keras bahwa Michael ini mungkin bukan gerbong terakhir yang memisahkan diri dari PSI. Masih banyak orang-orang lain di PSI yang juga akan mengundurkan diri menyusul para petinggi yang lainnya. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.